Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Mari kita temukan kembali spiritualitas hidup kita dalam masa Prapaskah. Spiritualitas yang kita temukan adalah bersama Allah, maka kita bisa melawan kejahatan. Tanpa Allah kita tidak berdaya. Spiritualitas semacam itu kita temukan dalam kitab Kejadian bab 37 ayat 1 dan seterusnya, yaitu kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ketika Yusuf datang dan saudara-saudaranya yang lain ada di padang gurun sedang menggembalakan domba-domba mereka, maka saudara-saudaranya berniat untuk membunuh Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ruben? Ruben berkata, "Janganlah menumpahkan darah saudara kita sendiri." Maka Ruben mengusulkan untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Maksud Ruben, setelah saudara-saudaranya pergi, nanti Ruben akan mengangkat Yusuf dan mengembalikan kepada bapaknya. Tapi rupanya peristiwa berjalan menjadi lain. Ketika ada rombongan hendak ke Mesir, maka Yusuf dijual ke Mesir. Rupanya rencana baik Yusuf gagal. Tetapi apakah rencana Allah gagal? Tidak. Ternyata justru ketika Yusuf tinggal di Mesir, ia menjadi penyelamat bagi keluarga-keluarga Israel atau keluarga Yakub. Peristiwa itu mau menunjukkan kepada kita sebagus apapun rencana Ruben, sebagus apapun rencana manusia, tanpa mengikut sertakan kuasa Allah, maka orang menjadi cepat gagal dalam mengusahakan melawan kejahatan. Spiritualitas hanya bersama Allah kita bisa mengalahkan kejahatan, itu juga kita temukan dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 46, yaitu sebuah perumpamaan orang-orang yang menyewa kebun anggur. Tetapi ketika sang ahli waris datang, sang ahli waris itu dibunuh. Mari kita cuplik beberapa hal yang sangat penting dari peristiwa itu. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu." Jadi sebetulnya kebun anggur ini nggak perlu diusahakan lagi. Tanaman sudah ada, pagar dibangun dengan baik, ada menara jaga, ada tempat untuk memeras anggur. Tinggal memanen, menjual. Apa susahnya? Tetapi karena kejahatan, maka mereka akhirnya membunuh sang ahli waris. Tentu saja hal itu kemudian membuat sang pemilik kebun anggur menjadi marah. Dan itu saja akan menjadikan kita mengerti bahwa kejahatan memang harus dikalahkan dalam kuasa Allah. Dan itulah yang kemudian membuat orang-orang yang mendengar perumpamaan itu menjadi marah. Maka mari kita dengar kembali bagaimana kemarahan orang yang merasa tersinggung atas apa yang dikatakan oleh Yesus. Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus ketika mereka menjawab pertanyaan Yesus, apakah yang akan dilakukan oleh tuan itu? Maka ia berkata,
Ia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka Yesus mau menubuatkan kemesianisannya, menubuatkan perannya sebagai ahli waris, sampai-sampai membuat para pemimpin orang Farisi ahli Taurat menjadi begitu marah. Tetapi mari kita melihat hari ini. Hari ini adalah hari Jumat pertama, di mana kita mau merayakan wafat dan kebangkitan Tuhan. Hanya dalam peristiwa itu kita bisa mengerti bahwa kejahatan akan dapat dikalahkan bersama-sama dengan Allah. Mari kita menghargai Sang Mesias, Sang Ahli Waris Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penyelamat. Karena dalam dirinya kita menemukan kuasa Allah itu. Amin.